Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirza Yuansyah dari kelas 12 IPA 9 akan mempresentasikan tentang teknik penyerangan dan pertahanan dalam permainan bola basket. Dengan cara menggiring bola dengan cara dipantulkan, kemudian dimasukkan ke keranjang lawan. Tim yang mendapatkan poin lebih banyak yaitu tim yang akan memenangkan pertandingan. Karena permainan bola basket dimainkan dalam bentuk beregu, maka tiap tim harus memiliki kematangan dalam taktik penyerangan maupun pertahanan. Oleh karena itu, strategi yang efektif dan taktik yang baik akan menentukan jalannya pertandingan. Dalam permainan bola basket, pola penyerangan maupun pola pertahanan sama-sama pentingnya. Oleh karena itu, pola penyerangan dan pola pertahanan ini harus diperhatikan oleh masing-masing pemain agar tercipta permainan yang baik. Di samping upayanya untuk memasukkan bola ke keranjang lawan, tiap tim dalam permainan bola basket juga harus memperhatikan milik timnya sendiri agar tidak kebobolan. Hal ini tentunya juga dilakukan dengan kerjasama tim yang matang. Jadi, bagaimana sih pola penyerangan itu? Jadi, pola penyerangan itu bertujuan untuk mencetak poin. Tentunya untuk mencetak poin perlu strategi yang matang dan perencanaan yang matang. Adapun taktik pola penyerangan yaitu seperti berikut. Jadi yang pertama ada individual, yaitu teknik penyerangan perseorangan menggunakan keterampilan individual seperti passing, dribbling, dan shooting. Kemudian yang kedua ada grup, yaitu penyerangan yang dilakukan oleh 2 atau 3 orang yang dilakukan dengan blocking, screen interpassing, maupun wall passing. Dan yang ketiga adalah tim, yaitu penyerangan dengan permainan cepat, permainan bebas, dan pola permainan terencana. Kemudian pola penyerangan dalam permainan bola basket dikelompokkan menjadi 2, yaitu serangan lapangan penuh dan serangan separuh lapangan. Jadi yang pertama adalah serangan lapangan penuh. Serangan lapangan penuh juga disebut serangan balik cepat. Tujuan utama serangan ini adalah untuk mencetak poin dengan cepat dan mudah sebelum lawan mempersiapkan sistem pertahanan yang baik. Dan agar strategi ini berhasil, maka setiap pemain harus pandai mencari peluang untuk mencetak angka dengan cepat serta menguasai dasar permainan bola basket. Kemudian yang kedua ada serangan separuh lapangan. Pada pola ini, serangan dilakukan di antara garis separuh lapangan dan ring basket lawan. Pola penyerangan ini bertujuan untuk menghasilkan peluang tembakan sebanyak mungkin. Agar berhasil menerapkan pola ini, diperlukan kesabaran, ketekunan, dan disiplin, serta penerapan cara membayangi, memotong, dan mengumpan yang tepat. Nah, berhasil atau tidaknya pola penyerangan tergantung pada beberapa faktor. Salah satunya yaitu kualitas pemain yang dimiliki oleh suatu tim. Dan untuk melakukan pola penyerangan tersebut perlu dilakukan dasar-dasar pokok pola penyerangan. Dasar-dasar pokok pola penyerangan yaitu ada seorang pengatur serangan, ada seorang pengaman, ada seorang penembak, dan seorang pengcover. Nah, setelah ini kita akan masuk ke pola pertahanan. Pola pertahanan ini dilakukan dalam rangka usaha untuk menghalau bola dari serangan lawan. Pola pertahanan sendiri ada unsur-unsur pelaksanaannya yang terdiri atas sikap jaga dan olah kaki. Sikap jaga dilakukan dengan menekukkan kedua lutut, badan sedikit condong ke depan dengan punggung hampir lurus. Awasi selalu gerak lawan dan bola. Kemudian berdirilah sedikit pada ujung-ujung kaki dan selalu menjaga keseimbangan. Setelah itu, rentangan dan angkat tangan untuk menghalangi operan dan badangan tembakan lawan. Kemudian olah kaki. Olah kaki dapat dilakukan dengan cara bergerak dengan cara-cara pendekatan, menggeser, dan langkah mundur tanpa ada langkah silang.
Kemudian jaga jarak sebaik-baiknya dengan posisi jaga, mengingat syarat-syarat jaga yang umum maupun khusus. Ambillah jarak lebih cepat selangkah dalam mengikuti penggiring. Rapatkan dan cegahlah lawan yang jelas-jelas akan menembak bola atau baru saja selesai menggiring bola. Selain itu, jangan meloncat sebelum jelas pemain meloncat lebih dulu. Untuk menghindari tipuan, pandanglah pinggang lawan, hadang dan tutuplah jalan pemotong yang menuju ke daerah basket. Dalam permainan bola basket ada dua pola pertahanan. Yang pertama yaitu pola pertahanan daerah dan yang kedua pola pertahanan 1 lawan 1. Namun ada juga pola pertahanan campuran. Jadi bagaimana sih pola pertahanan tersebut? Yang pertama, pertahanan daerah atau disebut zone defense. Pertahanan daerah ini menerapkan sistem di mana setiap pemain bertugas menjaga suatu daerah di lapangan, bukan menjaga seorang pemain penyerang. Tanggung jawab utama pemain adalah mencegah lawan mencetak angka dari daerahnya. Susunan pertahanan daerah dalam permainan bola basket antara lain 2-1-2, 2-3 atau reverse, 3-2-1-2-2 atau outman, 2-2-1 dan 1-3-1 atau diamond. Pola 2-1-2 atau pola outman. Pola ini digunakan jika regu yang bersangkutan tidak mempunyai pemain jangkung. Jadi seperti inilah bentuk pola 2-1-2. Pemain nomor 1 dan 2 merupakan pemain penjaga atau guards yang mahir menembak dari posisinya. Pemain 3 dan 4 merupakan pemain depan atau forward yang mahir menembak dari kedua daerah sudut lapangan. Dan pemain nomor 5 merupakan pemain yang mahir menembak dari daerah pivot dan merebut bola. Kemudian pola 1-3-1 atau pola diamond. Pola ini sangat baik untuk penyerangan terhadap pertahanan daerah maupun pertahanan 1 lawan 1, dan ini bisa dilakukan jika dalam regu yang bersangkutan mempunyai 2 pemain jangkung. Dan seperti inilah bentuk pola 1-3-1 atau pola diamond. Pemain nomor 1 merupakan pemain pengelola utama dan pengaman. Pemain nomor 2 dan 3 merupakan pemain yang mampu menembak dari sisi luar. Pemain nomor 4 dan 5 merupakan pemain yang mahir dalam melakukan jump shot, menembak dengan meloncat, dan merebut bola. Kemudian pertahanan 1 lawan 1. Pertahanan 1 lawan 1 ini menggariskan setiap pemain bertahan, menjaga, atau menempel satu orang penyerang. Pemain bertahan ini membayangi pergerakan pemain penyerang, dan posisinya selalu berada di antara ring basket dan pemain penyerang. Pemilihan dan penempatan pemain bertahan disesuaikan dengan karakteristik pemain penyerang lawan yang dilihat berdasarkan kecepatan, posisi, tinggi badan, dan kemampuan. Jenis pertahanan 1 lawan 1 ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, pertahanan 1 lawan 1 dengan tetap. Maksudnya adalah pada pertahanan 1 lawan 1 dengan tetap, penjaga harus tetap menjaga seorang pemain lawan. Kemudian yang kedua, pertahanan 1 lawan 1 dengan penolong. Maksudnya, apabila dalam penjagaan 1 lawan 1 terjadi kebobolan dari salah seorang penjaga, maka salah seorang penjaga terdekat menolong untuk menutup pemain yang menerobos sampai penjaga yang kebobolan siap untuk menjaga kembali. Nah, kemudian ada yang namanya pertahanan campuran. Pertahanan campuran itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, pertahanan daerah dengan menugaskan seorang pemain untuk menjaga pemain lawan yang dianggap berbahaya secara terus-menerus. Yang kedua, pertahanan sanggit, yaitu pertahanan daerah yang mana setengah bagian lapangan dijaga 1 lawan 1 dan setengah bagian lagi menggunakan sistem jaga pertahanan daerah. Nah, ada juga kekuatan dan kelemahan pertahanan daerah. Kekuatannya yaitu sangat baik
untuk melawan tim yang lemah dalam mengontrol bola. Kemudian dapat mematikan penyerangan penembak dengan berporos. Kemudian menghindari kesalahan perorangan dan sangat baik untuk melawan tim yang menggunakan penyerangan berpola. Dan kelemahan dari pertahanan daerah yaitu perhatian setiap pemain akan terpecah terhadap 2 pemain atau lebih. Kemudian sangat berbahaya apabila tim lawan dapat melakukan serangan kilat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.